Oke teman-teman, di part 1 tadi kita sudah memasukkan background-backgroundnya. Di video kali ini kita akan memasukkan konten-konten lainnya ya, seperti kita melihat sendiri ada gambar tangan, kemudian gambar peta Indonesia, kemudian ada burung Garuda, dan juga nanti akan kita masukkan tulisannya. Oke, kita buka lagi folder tempat kita menyimpan filenya di sini. Oke. Nah, kita masukkan dulu, ambil yang gambar tangan. Nah, kita langsung saja klik tahan tarik. Akan muncul gambarnya seperti itu, kita langsung tekan enter di keyboard. Oke. Nah, dengan menggunakan move tool tinggal kita langsung pindahkan saja posisinya seperti itu kurang lebih. Ya. Nah, kemudian kita masukkan lagi satu tekstur untuk backgroundnya ya, seperti yang ada di sini. Nah, ini ada seperti pecahan seperti itu ya. Nah, kita masukin lagi, kita ambil teksturnya dari foldernya. Nah, di sini ada yang namanya gambar crack ya. Kita langsung tarik, kita lepas. Nah, ukurannya kecil, kita besarkan seperti itu. Oke. Kita besarkan lagi, ya kurang lebih seperti itu. Kita putar sedikit. Nah, kalau sudah kita tekan enter. Kemudian di sini cracknya ini kita turunkan ke bawah. Jadi layernya ditaruh di bawah layernya tangan. Untuk layer tangan kita sembunyikan sementara, bagian matanya dihilangkan. Nah, ini kita edit dulu yang untuk bagian cracknya. Oke. Di sini kita ubah blend mode-nya dulu. Dari normal kita ubah ke screen. Sorry. Kita ubah ke, coba kita cek dulu. Misalnya, nah ini bisa nih. Jadi kita ubah ke bagian ke namanya darken ya. Atau coba multiply. Nah, multiply juga bisa. Oke. Jadi dilihat saja kurang lebih hasilnya seperti apa. Nah, itu yang kita gunakan. Kalau sudah, kita di sini menggunakan teknik masking ya. Kita langsung add layer mask, ambil di bagian bawah layer. Akan muncul sebuah layer di sebelah layer crack. Kemudian kita menggunakan brush tool di sini ya. Jangan lupa untuk teknik masking teman-teman harus memastikan di sini menggunakan warna colornya hitam dan putih ya. Jadi hitamnya di bagian atas, kita switch saja di sini. Nah, kemudian kita atur ukuran brushnya. Kita klik kanan, kita pilih brushnya yang ini ya, yang soft round. Kemudian size-nya, nah, bisa kita atur. Kalau misalnya tidak keluar bulatan-bulatannya, berarti kemungkinan caps lock-nya aktif. Nah, caps lock-nya kita matikan. Size-nya kita besarkan. Oke. Nah, kalau sudah, kita klik saja langsung di situ. Kita bisa juga mengatur besar kecilnya ukuran dari brush ini dengan menekan yang ada di keyboard, yaitu kurung kurawal. Jadi kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Itu untuk membesarkan dan mengecilkan brush. Nah, di bagian pinggirnya kita brush perlahan seperti itu sampai dia terlihat. Nah, kita besarkan lagi sampai seperti terlihat sudah bercampur. Oke. Kalau kurang besar kita bisa besarkan lagi, kita Ctrl T lagi untuk transform ya. Kemudian kita besarkan seperti itu. Nah, kita bisa besarkan, kita bisa brush lagi sedikit di bagian, klik lagi di bagian di sini ya. Jadi layer maskingnya. Nah, di sini kita brush lagi supaya percampurannya lebih soft. Kemudian opacity-nya bisa kita kecilkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau sudah, kita munculkan lagi gambar tangannya. Nah, gambar tangan sudah muncul. Kemudian kita masukin gambar lainnya, kita ambil lagi foldernya ya. Kita masukin gambar yang burung Garuda. Kita masukkan burung Garuda, ini tarik. Oke. Nah, juga langsung kita masukin yang gambar peta. Peta Indonesia, langsung tarik. Oke, tekan enter.
Oke, burung garudanya kita kecilkan ya. Kita langsung ke transform atau Ctrl T di keyboard, langsung kita kecilkan sedikit. Seperti itu. Kurang lebih posisinya boleh teman-teman perhatikan supaya nanti hasilnya bisa kurang lebih sama dengan yang ada di sini. Nah, kemudian yang untuk maps-nya juga kita kecilkan. Posisinya kurang lebih berada di situ. Oke, enter. Nah, untuk maps-nya kita tutup dulu ya, kita sembunyikan dulu sementara. Nah, kita fokus ke bagian burung Garuda. Untuk burung Garuda ini kita menggunakan masking juga. Kita tambahin layer masking di sampingnya. Kemudian dengan menggunakan brush tool lagi kita brush ya bagian bawahnya supaya dia bisa seperti bercampur atau terhapus sedikit seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita ke bagian FX ya, kita klik di bagian layer Garudanya. Kita ke FX, kemudian kita pilih ke color overlay. Color overlay ini gunanya untuk mengubah warnanya. Jadi untuk mengubah warna yang tadinya berwarna hitam, burung Garudanya, kita ubah menjadi warna lain sesuai dengan yang kita inginkan dengan menggunakan FX atau layer style ya. Pilih yang color overlay. Nah, kita bisa memilih warnanya di sini. Oke. Saya mengambil yang kuning cerah saja seperti warna yang tadi sudah oke. Nah, kemudian kita tambahkan satu lagi efek yaitu outer glow. Jadi outer glow ini digunakan untuk membuat efek bersinar di bagian pinggirnya. Jadi di bagian pinggir burungnya nanti, burung Garudanya itu akan seperti terlihat bercahaya seperti itu. Nah, ini bisa kita besarkan sedikit opacity-nya. Oke. Nah, di sini kita bisa mengatur besar kecil cahayanya, size-nya ya. Dan juga kita bisa mengatur warnanya. Kita mau menggunakan warna apa di situ. Nah, misalnya kita ambil yang warnanya agak ke kuning-kuningan. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Ya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman, ya. Nanti untuk angka-angkanya boleh dilihat sendiri. Kemudian juga untuk jadi intinya untuk angka-angka di sini tidak terlalu ini ya. Yang penting teman-teman melihatnya kira-kira sudah oke, sudah terlihat bagus, berarti sudah cukup. Oke. Nah, kemudian baru kita munculkan maps-nya. Nah, ini dia maps-nya. Kita Ctrl T besarkan sedikit. Nah, tidak masalah dia tertimpa sedikit oleh gambar tangan. Oke, kalau sudah kita pindahkan sedikit ke atas. Nah, tempelkan saja di bagian pinggir kertas, pinggir lembar kerja. Untuk maps ini kurang lebih sama, jadi kita ubah juga warnanya ya ke FX, kemudian color overlay. Kita ambil yang coklat tua. Atau bisa juga teman-teman ambil warnanya ya. Kita ambil coklat tuanya yang ada di bagian tangan ini. Nah, kita klik saja di sini satu kali. Nah, kemudian klik OK. Nah, klik lagi OK. Nah, kemudian warnanya sudah berganti seperti itu, akan mengikuti warna coklat dari gambar tangan. Supaya hasilnya terlihat lebih serasi. Oke. Di sini sudah ya, semua kontennya sudah kita masukin. Oke. Nah, semua konten yang ada di sini sudah kita masukin ke dalam poster yang kita bikin. Tinggal kita berikan sebuah tulisan. Kita menggunakan type tool. Oke. Kita klik satu kali. Nah, kemudian kita ketik di situ dengan menggunakan huruf besar semua. Sumpah, enter satu kali, pemuda. Oke. Kalau sudah kita centang saja, ya. Nggak apa-apa diketik dulu, baru kita setting untuk pengaturan hurufnya. Kita mengambil Courier New. Coba kita cari di sini atau kita langsung ketik COU. Nah,
Courier regular juga bisa. Nah, di sini bisa kita tebalkan atau kita besarkan langsung menjadi kita ambil Courier new. Dia bisa lebih bagus. Mana dia? Nah, ini dia. Courier new regular. Kita ubah menjadi bold supaya menjadi tebal. Oke. Kemudian kita besarkan lagi, bisa langsung dengan menggunakan Ctrl T. Kita ke move tool dulu ya. Kemudian kita klik, kita tekan Ctrl T, kemudian kita besarkan seperti itu. Oke, kurang lebih posisinya ya. Kita enter. Nah, kemudian kita ke type tool lagi sekali. Kita klik di bagian pemudanya, kita space satu kali saja. Kita space satu kali supaya menjorok ke dalam seperti itu. Kemudian kita ke bagian ya, kita centang dulu di sini. Kemudian kita ke sini nih. Jadi ini adalah toggle the character and paragraph panels ya. Kita klik satu kali. Di situ akan muncul pengaturan untuk jarak antar baris. Nah, di bagian sini teman-teman bisa melihat di bagian mouse saya sebelah kanan. Oke. Ini adalah untuk mengatur jarak antar baris ya. Kita klik langsung, kita geser ke kanan ya. Nah, kalau misalnya masih berdempet seperti itu, ini kita klik lagi di bagian ikonnya ya, kita geser ke kanan. Nah, pelan-pelan sampai kurang lebih sesuai dengan yang kita inginkan hasilnya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kita juga bisa mengatur jarak antar huruf ya, jarak antar huruf di bagian bawahnya. Ini yang ikonnya VA ini. Nah, kita bisa geser juga ke kanan. Nah, seperti itu. Oke. Misalnya kita pilih yang ukuran 40. Nah, kalau sudah kita ubah warnanya. Nah, di sini untuk mengubah warna masing-masing kita blok ya. Ini untuk kata yang atas, kata sumpah ini kita blok. Kemudian kita ke bagian warna huruf di bagian atas ini. Kita ambil warna merah. Oke. Kemudian untuk pemudanya kita ambil warna putih. Sama, kita ambil warna yang putih. Nah, oke. Nah, di sini saya merahnya menggunakan merahnya agak tua saja. Kita klik satu kali di sini warna merahnya kita. Kemudian kita ambil warnanya agak tua. Sudah, klik OK. Yap, kita centang lagi. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu ya cara pembuatan untuk poster ini. Nanti sisanya sedikit-sedikit tinggal kita tambahin saja. Misalnya kita mau menambahkan efek drop shadow atau efek bayangan ya. Misalnya di bagian maps, di sini kan tadi kita sudah memberikan efek color overlay. Nah, ini di bagian efeknya ini kita double klik, kita bisa menambahkan lagi drop shadow. Kita klik, centang ya. Nah, di situ ada muncul efeknya. Kita klik di bagian drop shadow-nya sekali. Kemudian ini opacity-nya kita besarkan sedikit. Nah, size-nya kita kecilkan ya. Kecilkan sedikit, kemudian distance-nya kita tambahkan. Untuk angle-nya kita ambil angle-nya 135 atau 130. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini opacity-nya bisa kita kecilkan lagi sedikit. Nah, kurang lebih seperti itu untuk menambahkan efek drop shadow. Oke. Kalau sudah, klik OK. Nah, yang lainnya bisa teman-teman tambahkan lagi. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk cara penggunaan Photoshop ya. Jadi untuk di materi ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya harapkan teman-teman bisa mendapatkan ilmu baru atau yang belum pernah teman-teman pelajari dari apa yang diajarkan pada materi kali ini. Oke, sekian dulu untuk pembuatan poster Sumpah Pemuda ini. Sampai jumpa di video-video lainnya. Terima kasih.